Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafiul Huda. Saya mengajar PAI di SMP N3 Jombang. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 LPTK IAIN Ponorogo tahun 2025. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melakukan uji kinerja video praktek pembelajaran materi tentang menghindari ghibah, melaksanakan tabayun. Materi ini menjelaskan tentang bahaya ghibah, cara menghindari ghibah, dan melaksanakan tabayun dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa, belajar PAI tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Tepuk tangannya mana? Baik, sehat semuanya hari ini? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk semua hari ini? Masuk. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh salah satu temanmu, yaitu Mas Fakhri. Silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Mas Fakhri. Untuk selanjutnya pembiasaan membaca Al-Quran. Hari ini kita akan membaca surat Al-Insyirah yang akan dipimpin oleh temanmu, yaitu Mbak Umi Atia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab فإذا فرغت فانصب wa ila rabbika farghab
wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, Pak Nafi mau ngecek kerapian kalian. Silakan berdiri semuanya. Semua sudah rapi, hasduknya sudah rapi ya. Ya, bajunya dimasukkan. Baik, alhamdulillah sudah rapi semuanya. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, materi hari ini kita masuk bab 8, yaitu menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun ya, tabayun. Ghibah itu kalau bahasa Jawanya adalah rasan-rasan. Coba diartikan secara penuh. Ada yang bisa menjawab semuanya di sini? Oh ya, Reva silakan. Ghibah. Ghibah adalah memuji atau membicarakan kejelekan orang lain. Iya betul, kasih tepuk tangan 100 untuk. Baik, itu tadi pengertian ghibah anak ya, menggunjing atau membicarakan kejelekan orang lain untuk menjatuhkan ya si dia. Untuk itu anak-anak kita harus menghindari, menjauhi ghibah ya. Bagaimana cara menghindari ghibah? Ada yang tahu? Silakan. Siapa yang namanya? Putri Hera, silakan Mbak Putri. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Yang pertama, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kedua, menyadari diri bahwa ghibah dibenci oleh Allah. Menyadari diri bahwa ghibah sangat dibenci sama Allah. Kasih tepuk tangan untuk Putri Hera. Baik, ada lagi yang bisa menjawab bagaimana cara menghindari ghibah? Ya, siapa namanya Mbak? Mbak Dea, ayo Mbak Dea. Pertama, berpikir positif. Kedua, menjaga lisan. Yang pertama berpikir positif. Yang kedua menjaga lisan. Betul sekali, tepuk tangan untuk Mbak Dea. Terima kasih kalian sudah bisa memahami apa itu artinya ghibah. Bagaimana bahayanya ghibah? Nanti kita putarkan video di sini ya. Gandengannya ghibah tadi yaitu harus melaksanakan tabayun. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud tabayun? Ya, Hafid ya. Berdiri. Tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Diulangi kembali, temannya nggak dengar yang di belakang. Yaitu mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Mencari kejelasan sesuatu hingga jelas kebenarannya. Betul, tepuk tangan untuk Hafid ya. Baik, terima kasih anak-anakku. Selain ghibah, kita harus ya melaksanakan tabayun. Ini adalah perintah agama ya, perintah agama. Ya, nanti ya sebentar lagi kita putarkan bagaimana bahayanya ghibah. Baik anak-anak, sebelum nanti kalian melihat tayangan video yang ada di depan ini, bahwa tujuan pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran query peserta didik ya, kalian semuanya dapat mendisiplinkan pesan Islam untuk menghindari ghibah ya, menumbuhkan sikap tabayun. Jadi sikap tabayun, apa tadi tabayun? Ya, memberikan ya kejelasan, informasi ya. Kalau bahasa yang lainnya agar terhindar dari berita hoax ya. Yang kedua, kalian nanti ya dikasih tugas untuk membuat produk ya. Bagaimana bahaya ghibah itu ya, tujuan kita. Jadi nanti kalian tahu ya, mana itu ghibah, mana itu berita hoax, mana itu kebenaran ya, supaya nanti kalian lebih paham lagi. Baik, hari ini kita bersama-sama menonton tayangan video yang ada di depan ini ya.
Dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Pagi-pagi sambil ngopi. Mantap. Apalagi sambil buat status. Nih, kenalin tetangga gue. Dia hobi banget pamer-pamer perabotan baru. Padahal tiap hari beli beras di sini ngutang. Seruput lagi kopinya. Mantap. Bawa dia ke sini. Kasihan. Ya, disimak ya. Oh, jadi ini wajah-wajah tukang gibah semasa hidup. Kalian kenapa membawa aku ke sini? Pakai nanya, ya jelas memang disiksa lah. Emang apa salahku? Menurut catatan, Bapak sudah sekali gibah. Apaan tuh? Ngomongin kejelekan orang. Loh, aku kan ngomongin orang di sosmed. Justru itu lebih banyak dosanya. Kalau banyak yang lihat, apalagi ada yang ikutan nge-share. Tapi yang aku omongin memang kenyataan kok. Ya, memang benar. Ngomongin kenyataan jeleknya orang itu gibah. Kalau mengada-ngada, justru itu namanya fitnah. Udah, banyak pelawat nih orang. Biar gua kasih paham aja deh. Nih mulut coba juga ya, kayak emak-emak yang lagi kondangan. Sini, gua tambahin lipstick biar pantas. Please, stop dulu, aku nggak kuat, lapar banget. Mau makan? Iya, beri aku makanan, aku lapar. Oke, kasih dia makanan. Nih, silakan. Apaan nih? Ini pakai tusuk, bukan makanan. Ya, seperti itulah. Menggunjing atau gibah sama halnya memakan bangkai saudaranya. Cepat makan, katanya lagi lapar. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Demi apa barusan? Aku tidak mau disiksa dan makan bangkai tetanggaku. Aku harus menghapus statusku barusan. Ayo cepat. Baik anak-anak, setelah kalian melihat tayangan video di depan yang sudah membaca buku bagaimana bahayanya ghibah itu anak-anak ya. Makanya Rasulullah bersabda salamatal insan fi lifdil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung dari lisannya ya. Makanya harus benar-benar dijaga lisan ini, jangan sampai ember. Ya, baik anak-anak, tadi sudah Pak Nafi bagi kelompok di grup WhatsApp ya. Untuk itu silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo silakan. Ya. Ayo berdiri. Kelompok 1 di sebelah sini ya. Baik anak-anak, sudah berkumpul dengan kelompoknya semuanya? Sudah. Ya. Coba kelompok 1 mana? Baik, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Ya, baik, sudah berkumpul semuanya. Pak Nafi akan membagikan kertas gambar untuk membuat poster ya. Untuk kelompok 1, ketua kelompoknya siapa ya? Anggotanya siapa? Tolong dibentuk. Kelompok 2, hai kelompok 3, ketua kelompoknya siapa ini? Kelompok 4, ya. Dan kelompok 5, ya, tolong digambar yang bagus tentang bahaya ghibah. Saya kasih waktu kurang lebih 3 sampai 10 menit. Silakan untuk menggambar poster tentang bahaya ghibah ya. Bagaimana untuk kelompok 1? Aman ya? Aman. Sudah dituliskan bahaya ghibah di sini ya? Oh ya. Nanti tolong dipresentasikan di depan. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 bagaimana? Aman? Alhamdulillah aman. Gambarnya rek, cakepnya. Kelompok 3 bagaimana? Pak ini
Wajib ada kata-katanya, Bapak. Iya, biar nanti teman-teman kalian juga tahu ya kata-katanya. Oh, apa toh pesan moral yang ada di sini gitu ya. Kalau hanya gambar saja nanti khawatirnya gak paham gambar apa iki. Ya, dikasih keterangan ya. Ya. Untuk kelompok 4 bagaimana? Sudah selesaikah? Mana kelompok 4 gambarnya? Aman kelompok 4? Ya, coba sih gambarnya di mana? Wow, keren ya. Ini gambar apa ini? Iya, ada kata-katanya sekalian ya, pesan moralnya. Baik, terima kasih. Yang kelompok 5 bagaimana? Kelompok 5. Ya, sudah selesai, aman? Ya. Jangan menggunjing. Jika benar menjadi ghibah, jika salah menjadi fitnah. Baik, terima kasih ya. Bagus-bagus nih hasil karyanya kalian. Ya. Di sini kita presentasi ke depan ya. Baik, anak-anak, kelompok 1 sampai kelompok 5 sudah selesai semuanya tugasnya. Alhamdulillah, saatnya kalian habis ini mempresentasikan hasil karya kalian. Siapa yang presentasi hari ini? Ade, silakan Ade. Ya, nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan kepada temannya ya, atau bisa merespon apa yang disampaikan oleh temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jangan menggunjing dan jangan fitnah atau ghibah. Fitnah, ghibah. Dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukahkah kalian seseorang di antara kamu memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Al-Hujurat ayat 49. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Siapa ini? Mas siapa? Mas Fakhri ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan memakan bangkai saudara sendiri? Terima kasih. Apa yang dimaksud dengan makan bangkai saudara sendiri ya? Bisa dijelaskan? Itu bisa dibilang memakai bangkai saudara sendiri dikarenakan telah melakukan fitnah ataupun ghibah ya Mas. Ya, sama-sama. Ya, tepuk tangan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selanjutnya kita panggil kelompok 2. Tepuk tangannya mana? Kelompok 2. Siapa yang akan merestorkan? Umi, silakan maju dulu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas yang berjudul bahaya ghibah. Ghibah itu termasuk salah satu dosa besar yang seringkali dianggap remeh dan ringan oleh umumnya manusia. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bersabda, ghibah termasuk dosa besar yang tidak bisa dihapus oleh sholat, sedekah, puasa, dan haji. Dari Abu Darda dari Nabi, beliau bersabda, barang siapa yang menahan ghibah terhadap saudaranya, maka Allah akan menyelamatkan wajahnya dari api neraka kelak pada hari kiamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang bertanya?
Atau sudah cukup? Sudah sangat jelas ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok selanjutnya. Kita panggil kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hindari ghibah sekarang juga. Dampak ghibah di dunia memicu permusuhan. Menggunjing dapat memicu rasa sakit hati dan dendam, sehingga menciptakan permusuhan di antara orang-orang yang terlibat. Dampak ghibah di akhirat, disiksa di alam barzah. Ghibah dapat menyebabkan siksa di alam barzah. Cara menghindari ghibah: menjaga lisan, berpikir sebelum membicarakan dan menghindari pembicaraan yang tidak bermanfaat. Ghibah menimbulkan sifat dengki, iri hati, dan jauh ketakwaan kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok yang lain, barangkali ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas atau bagaimana? Sudah jelas? Jelas. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih, Mei. Kelompok 4. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang apa itu ghibah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adakah kamu semua tahu apa itu ghibah atau mengumpat? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila kamu menyebut tentang hal pribadi saudaramu yang dia tidak suka. Ditanya oleh sahabat, bagaimana jika apa yang disebut itu memang ada padanya atau benar? Dijawab oleh baginda, sekiranya apa yang kamu katakan itu ada, terdapat padanya atau benar, itulah ghibah. Dan jika apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya atau tidak benar, maka kamu telah membawa berita dusta atau fitnah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ada yang perlu ditanyakan? Sudah pas? Sudah paham semuanya? Ya, baik, bisa diakhiri. Kita panggil kelompok terakhir yang akan mempresentasikan pada pagi hari ini tentang bahaya ghibah. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan apa itu ghibah. Ghibah adalah hubungan lisan dan sakaratul maut. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa menjaga lisannya karena Allah di dunia, Allah akan memudahkan lisannya mengucapkan syahadat ketika dia meninggal dan bertemu dengannya. Sebaliknya, barang siapa tidak bisa menjaga lisannya dari membicarakan kehormatan kaum muslimin dan mencari-cari aib mereka, Allah akan membuatnya sulit mengucapkan syahadat ketika meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang perlu ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Sudah jelas? Sudah jelas? Kelompok 5 juga cukup? Bisa diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Itu anak-anak semuanya. Tadi sudah presentasi bagaimana bahayanya ghibah. Ghibah itu seperti makan bangkai saudaranya sendiri. Kira-kira ya, kalau ndak makan bangkai, ndak kan ya? Iya.
Ya, nggak tega masa bangkai dimakan ya. Untuk itu kita harus menjauhi ghibah ya. Dengan cara yaitu melaksanakan tabayun ya. Kalau ghibah artinya menggunjing. Kalau kritik artinya apa? Memberikan masukan positif. Lebih baik kritik daripada ghibah. Baik anak-anak semuanya, sekarang kalian bisa kembali kepada bangkunya masing-masing. Sebentar lagi kita akan melaksanakan evaluasi pembelajaran kita pada siang hari ini ya. Nanti ada Google Form ya. Jadi mengerjakan soal-soal ya. Sudah bawa gadget semuanya hari ini? Sudah ya. Ya, baik, silakan kembali, gadgetnya disiapkan. Habis ini soal soal dikirim Pak Nafi lewat kelompok atau lewat grup kelas ya. Sudah siap gadgetnya, tolong ditunjukkan Pak Nafi ya. Mana gadgetnya ya. Baik. Sebelah selatan sudah semuanya ya. Ya, tolong dikerjakan dengan teliti, dilarang salah. Ya, harus benar ya. Baik anak-anakku semuanya, hari ini bagaimana perasaan kalian? Bahagia apa bahagia? Bahagia. Pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Hari ini materi yang kita pelajari adalah menghindari hibah dan melaksanakan tabayun. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan materi pada siang hari ini? Ya, Fakri silakan. Ya, berdiri. Bagaimana? Ghibah berarti menggunjing dan membicarakan kejelekan atau kekurangan orang lain. Ya. Sedangkan tabayun berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Iya, baik, terima kasih. Betul sekali anak-anak ya. Ya, terima kasih. Tadi kalian sudah mengerjakan Google Form, nanti Bapak sampaikan hasilnya ya. Ya, mudah-mudahan semuanya nilainya 100 gitu ya. Ya, anak-anak, pembelajaran hari ini saya kira sudah cukup. Kalian luar biasa ya. Sebelum kita akhiri, Pak Nafi mau ngecek semangat kalian. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah, luar biasa hari ini. Baik anak-anak, mari kita akhiri bersama dengan membaca hamdalah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah fitini wa dunya wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.